refresh dulu. Sekarang buka. Nah, dapat 82 US dollar teman-teman. Dan selamat datang di channel Handoko PS. Di video ini saya akan berbagi pengalaman saya pribadi cara menghasilkan hampir 100 juta hanya kerja dalam sebulanan lebih. Ya, anggaplah 2 bulan gitu ya. Karena kerjanya ini fleksibel banget. Jadi saya rekomendasiin buat teman-teman yang memiliki kreativitas untuk menjalankan atau menjadikan kerjaan ini sebagai sampingan, dan income-nya bisa besar banget teman-teman. Jadi di awal kita kerja atau berkarya itu yang banyak, setelah itu kita optimasi dengan memasukkannya ke market ya, dan hasilnya itu akan berkesinambungan karena satu karya kita atau satu item kita bisa dibeli tanpa batas limit pembelian. Jadi bisa dikatakan kayak investasi gitu ya. Sebenarnya di video ini saya itu sedang melatih atau mentraining ponakan saya ya, bisa dilihat itu lagi bikin konten untuk persiapan nanti kalau sudah dewasa lah, karena masih SD. Akan tetapi karena di dunia digital nggak terikat dengan pendidikan yang harus tinggi dan lain sebagainya. Intinya nggak malu, ya sudah kita bisa berkreasi teman-teman. Dan nanti teman-teman juga akan saya tunjukin karya saya, satunya itu hasilnya berapa, jadi buat motivasi juga. Dan saya akan tunjukin prosesnya juga, sehingga teman-teman bisa melihat step by stepnya bagaimana cara menghasilkan income di marketnya, sehingga teman-teman bisa praktek dan menirukan langkah-langkah yang saya tunjukin ya. Jadi saya harap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa dijadikan kerjaan sampingan agar bisa mendapatkan income setidaknya untuk pemasukan tambahan untuk kebutuhan harian ya. Oke teman-teman, saya ajak dulu pulang ya, karena lagi konten itu udah agak siang juga sih. Van, pulang. Ya, bentar, dikit lagi. Sekarang saya menuju ke rumah yang ada di desa teman-teman, dan nanti akan saya bagikan pengalaman saya pribadi bagaimana awal-awalnya, kemudian bagaimana cara membangunnya, dan hingga proses saya menghasilkan income hingga hampir 100 juta atau 6.000 dolar lebih teman-teman. Karena dolar itu ya teman-teman tahu sendirilah, dulu tahun 90-an 1 dolar itu masih 2000-an, tahun 1990 ya, kurang lebih segitu. Kemudian ada Krismon, itu 1 dolar jadi 16 ribuan teman-teman. Jadi setidaknya kita memiliki kerjaan sampingan yang income-nya dalam bentuk US dollar, euro atau pound sterling juga nggak masalah. Kalau freelance teman-teman bisa di Upwork atau pay per hour ya. Jadi di situ juga ada optional income. Kalau di pay per hour itu ada pound sterling sama euro juga. Kalau di Upwork ya secara umumnya US dollar ya. Jadi buat teman-teman yang memiliki skill bisa freelance di situ. Tapi kalau teman-teman ingin berkarya, jualan, itu bisa di berbagai market yang bisa kita masuki. Misal kalau saya pribadi ada yang jualan aksesoris. Sebentar, ini aduh pas belokan ribet juga nih. Nah, jadi kalau saya pribadi ada yang partnership ya, jualan aksesoris, jadi ngambil di gudang untuk barang-barangnya kemudian saya jual. Namun yang seperti itu ada modalnya teman-teman, dan yang di video ini sebisa mungkin saya akan membuat panduan yang tanpa modal ya, sehingga teman-teman nggak perlu keluar uang untuk menjalankan bisnis online yang akan saya bagikan di video ini. Saya sendiri dulu nggak keluar modal juga, uang sekolah saya yang dikasih ortu saya itu saya kumpulin, saya buat sewa warnet dan belajar ya lewat warnet itu tadi, bahkan sampai jam 12 malaman, bahkan jam 1 malam sampai dijemput orang tua saya dulu. Kayak gitu perjuangan saya dulu teman-teman. Dan setelah dibelikan komputer, meskipun dulu Intel Celeron ya, tahun 2010-an, ya karena saya dulu tuh nggak ngerti laptop, jadi dibelikan, ya sudah syukur dipakai gitu aja. Oke, langsung masuk aja. Hop. Sip lah. Akhirnya sampai juga. Oke teman-teman, langsung aja kita praktek biar nggak kelamaan.
Oke teman-teman, ini juga surat pajak dari Creative Market yang dikirim ke rumah saya, udah ketemu juga. Ini yang terbaru, baru datang dan belum saya buka juga. Kalau yang ini sudah. Nah, sekarang kita mulai aja. Ini laptop saya akan buka dulu akun saya dan akan saya bagikan pengalaman saya dari awal dan earning yang saya dapatkan. Saya akan tunjukin juga dan karya saya juga akan saya tunjukin. Jadi teman-teman bisa mengambil manfaat dari pengalaman yang saya terapkan selama ini ya. Oke, saya bukain akun Creative Market saya dulu. Nah, di sini teman-teman, pertama kali saya menerima pendapatan. Nah, bisa dilihat ya di sini. Oktober tanggal 6 2015 sama Oktober 31 2015 hingga rutin terus setiap bulannya, bahkan dalam satu bulan hingga 2 kali PO atau payout ya, dalam arti menarik pendapatan di Creative Market ini. Yang pertama saya lakukan dulu, saya mengumpulkan karya yang banyak, dalam arti sebulan lebih saya berkarya teman-teman, hampir 400 items. Nah itu saya upload di Graphic River dan yang nggak keterima saya masukkan di Creative Market, karena di Creative Market ini nggak ada review item sama sekali, sehingga potensial begitu masuk semuanya akan keterima secara otomatis dan bulan berikutnya langsung mendapatkan income atau pendapatan di Creative Market dalam satu bulan 2 kali pembayaran ya. Ini bisa dilihat dan terus di sini ada 3 page karena sekarang sudah 2022 sehingga yang didapat rutin setiap bulan, dalam arti di sini bisa dikatakan investasi teman-teman, cuma nggak pakai uang, bentuknya itu desain ya. Di sini kategorinya ada banyak banget untuk grafik, kemudian font, template, add-on, foto, tema website, 3D dan lain sebagainya. Dan sekarang dapat 82 US dollar ini baru tanggal 2 teman-teman. Jadi ya sekali kerja gitulah. Cuma kalau kita ingin income mungkin 5.000 dolar atau 10.000 dolar dalam sebulan, kita butuh karya yang banyak sekali. Dan akun yang kita buat di Creative Market ini jangan individu. Kalau ini akun individu yang saya buat ini, sehingga nggak begitu saya tekuni. Kalau yang saya tekuni itu sifatnya akun yang studio teman-teman. Jadi misal ada orang yang butuh kerjaan, saya suruh bikin A, B, C sesuai dengan trennya, kemudian saya upload di akun studio dan makin banyak makin besar income-nya. Tapi ya bagi hasil ya teman-teman dengan kreatornya. Jadi di situ salah satu trik saya untuk mendapatkan hasil yang besar di Creative Market ini, hingga banyak sekali surat pajak yang masuk ke saya ini ya, maksudnya dikirim dari Creative Market ke saya, dan ini tinggal dilaporkan aja, oh ya kayak SPT gitulah. Untuk alamat sendiri bisa dilihat teman-teman, ini Creative Market Labs INC 600 Congress AV ya, inilah 14 TH Floor Austin TX 78701. Ini alamat Creative Marketnya atau pengirim dari kantor Creative Marketnya teman-teman. Dan surat keterangan pajak seperti ini itu dikirim setahun sekali. Tapi kalau kita punya banyak akun seperti saya ini, ya dikirimnya banyak teman-teman. Kalau menggunakan metode saya untuk mendapatkan income yang besar, bikin beberapa akun, mungkin minimal 2 ya. Satu akun individu yang mungkin bisa di-show-up-kan ke orang-orang yang pengen lihat. Tapi satu lagi itu bikin dengan tipe studio. Nah, tipe studio ini intinya di-show-up-kan ke buyer-buyer aja. Jadi dioptimasi itu kita bisa share profil kita di buyer-buyer ya. Bisa menggunakan Behance, Dribbble, kemudian bisa menggunakan yang broad interest itu pakai Pinterest dan lain sebagainya. Ada Carbon Made, kemudian DeviantArt dan lain sebagainya. Bahkan kita bisa masuk ke komunitas ya, komunitas yang benar-benar di situ tempatnya orang-orang yang butuh desain teman-teman. Jadi dengan mekanisme seperti itu kita bisa mendapatkan income yang besar. Jadi tipe akunnya studio kayak gitu ya. Dan sekarang pun untuk akun individu saya ini itu sudah tembus di 845,70 US dollar. Nah bisa dilihat ya. Tapi sebelum kita bisa menghasilkan besar di Creative Market, ya kita memang butuh banyak karya teman-teman, dan ini sudah terbayarkan semua sen ini ya dengan metode PayPal. Saya pilih PayPal karena ya antisipasi aja sih agar tidak jadi rupiah nanti dicairkan ya sebutunya aja lah. Sehingga kalau dolar naik misalnya, maka angka dalam rupiah yang kita dapatkan naik juga secara otomatis teman-teman. Dan itu setidaknya menjadi salah satu keuntungan apabila kita menggunakan metode PayPal untuk menerima pembayaran dari Creative Market.
Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman dari awal prosesnya ya. Jadi di awal itu dulu saya belajar di warnet itu bikin-bikin logo pertama kali dan ikut 99 Design. Jadi kontes logo di situs 99 Design itu ya. Jadi perlahan-perlahan mengasah skill di situs desain kontes seperti 99 Design ini ya. Jadi ada banyak banget. Yang kedua logo arena, kemudian logo turnamen, kemudian desain kontes, kemudian Jillian Design, kemudian logo My Way dan lain sebagainya. Cuma favorit saya itu di 99 Design teman-teman, karena price-nya, nah ini saya scroll ke bawah, bisa dilihat ini teman-teman, untuk logo Earthlink Nutrition, untuk price-nya 1.599 euro teman-teman, untuk desain Earthlink Nutrition ini ya, ini untuk sampel dari pesaing yang sudah masuk di dalam kontesnya ini. Ada waktunya 3 hari 17 jam. Dulu saya ikut 99 Design ini dan logo desain kontes lainnya sekitar 4 tahunan. Jadi mendalami desain, mengasah skill di situs-situs desain kontes itu saya sangat rekomendasikan banget. Kenapa? Karena kita bisa mematok dari hadiahnya yang besar sehingga kita bisa semangat banget untuk membuat karya. Kalau kita nggak menang pun, nggak winning ya, karyanya tetap milik kita dan itu bisa dijual di Shutterstock, di Frapik dan lain sebagainya. Jadi tetap bermanfaat untuk dijadikan aset digital di situs lainnya. Kalau buat pemula saya sarankan untuk ikut kontes yang kelihatan karyanya, bukan yang blind. Kalau blind ini saya rekomendasikan buat yang sudah pro. Kenapa? Karena karya kita nggak bisa dilihat oleh pesaing kita pun nggak bisa ngelihat karya kita, sehingga ya sangat dibutuhkan kreativitas yang tinggi untuk ikut kontes yang berjenis blind kayak gini. Untuk situs lainnya ada logo arena, kemudian logo turnamen, kemudian desain kontes, kemudian Jillian Design, kemudian logo My Way. Ada banyak banget sih, cuma yang saya bukakan beberapa ini aja, dan ini bisa dilihat ada 630 kontes yang terbuka. Itu banyak banget, kita tinggal pilih aja sesuai dengan yang kita minati. Misal yang biasa banget ya, kayak gini, ini hadiahnya cuma 261 US dollar US ya. Dan kontesnya itu untuk pesaingnya itu nggak susah-susah amat. Ini cuma 7 desain, tinggal 3 hari 21 jam. Dan di awal belajar, kalau benar-benar mulai nol, teman-teman setidaknya tahu basicnya dulu. Kayak saya ya, kalau saya dulu mempelajari basic-basic banget, yang benar-benar mudah banget. Dan setelah saya menguasai basicnya, di situ saya kembangkan skill saya sendiri, dari kertas di sketsa. Jadi buku itu saya gambarin teman-teman. Begitu udah digambar, langsung di scan, dimasukin di Adobe Illustrator, kemudian saya buat vektornya. Terus kayak gitu sampai 3 tahunan hingga skill sudah pro, bisa bikin model apa aja, efek kayak apa aja, tapi ya tetap ada batasannya ya. Karena saya lebih condong ke logo, kemudian branding, kemudian ya kayak package design dan sejenisnya kayak gitu. Kemudian saya lihat di 99 Design ada skill web design yang bayarannya tuh gede. Nah, itu saya pelajari juga teman-teman. Jadi beralih ke Photoshop, bikin PSD-nya. Setelah menguasai baru terjun ke Upwork. Pertama kali memang 2 skill itu aja, grafis sama web. Tapi lama-kelamaan saya juga haus akan skill yang lain, sehingga saya mempelajari skill yang lain kayak pemrograman dan lain sebagainya di waktu-waktu luang, yang di situ nggak ada klien dari Upwork atau kontes sudah agak bosan. Sebenarnya nggak bosan, cuma jenuh gitu teman-teman, karena setiap hari sampai sekian tahun kontes mulu, sekitar 4 tahunan itu sudah perlahan saya tinggalkan, beralih ke Upwork dan memperdalam skill-skill yang lain, sehingga waktu itu termanfaatkan skill ke skill. Jadi setelah beberapa tahun kemudian, banyak skill yang sudah bisa saya dapatkan, dan dari situ buka akun freelance di Upwork itu macam-macam, jasa ini, jasa itu, sampai menemukan metode agency tadi teman-teman, bikin akun jenis agency dan memperkerjakan freelance lain. Saya tinggal nyari projectnya aja. Di situ hasilnya bisa besar banget. Mungkin di sesi video yang lain akan saya bahas masalah cara mendapatkan income yang besar di situs freelance kayak Upwork gitu ya. Mungkin yang umum di Fiverr sih, tapi kalau Upwork saya rekomendasikan banget. Oke, lanjut.
setelah kita memiliki skill, kita bisa lihat trennya teman-teman. Jadi sebelum kita bikin karya, lihat trennya dulu. Lihat trennya. Jangan asal bikin. Kalau kita asal bikin, kita upload, nggak laku, ya itu bukan salah bukan salah karya kita sendiri yang bikin tanpa riset. Jadi bikin karya laku nggak laku itu kita nggak tahu, minat pasar kayak apa itu kita nggak tahu. Jadi kalau saya pribadi lebih condong ke skill bisnis, sehingga sebelum bikin sesuatu saya riset dulu. Kalau memang minatnya banyak baru dibuat. Jadi kayak logo, meskipun satu karya bisa dilihat teman-teman, ini saya bukakan. Nah, bisa dilihat ya. Yang ini aja, logo ini simple banget, mungkin nggak ada 10 menit bikinnya, itu dapat income $200, kemudian yang bawahnya lagi $200, 221, kemudian 119, 169, $360. Dan kalau dibuka semuanya banyak banget teman-teman. Dan akun personal saya ini tidak saya seriusin dan cuma optimasi internal doang. Namun untuk personal akun, optimasi kayak saya gini aja udah gede hasilnya. Traffic saya cuma 2.725, itu 100% total ya. Dengan skala yang terbesar dari creative marketnya sendiri 61,72%, kemudian external search-nya 12,95%, baru sosmednya cuma 6,61%. Itu kecil sekali teman-teman. Dan saya hanya mengandalkan tags di sini karena produk saya itu bisa ditemukan oleh buyer hanya dengan mengetikkan keyword yang buyer cari tadi ya. Item apa yang dicari kan diketikkan, kemudian ditemukan. Kalau memang relevan dan bagus sesuai dengan yang dicari, baru terjadi closing. Sehingga di sini saya tidak menyarankan banget memakai keyword spam teman-teman. Namun satu hal yang mungkin harus kita perhatikan, yang namanya tren itu bisa berubah sewaktu-waktu, sehingga mungkin bisa saya bukakan akun saya yang ini. Nah, bisa dilihat teman-teman, penjualannya habis banyak, setelah itu turun karena trennya berubah. Tapi setidaknya sekali kita melakukan optimasi dapat $6.000 gini, ya cukup gede lah. Tapi ini total ya, dalam arti belum dipotong pajak dan fee. Setelah kita dipotong pajak dan fee, dapatnya $4.195,50 dari angka totalnya ini. Dengan konversi 0,36%, ya lumayan lah. Karena ini belum terlalu saya seriusin, setidaknya bisa menghasilkan cukup lumayan ya. Untuk akun studio baru hasilnya itu bisa ya bisa dikatakan bisa dijadikan aset lah untuk jangka panjang, karena itemnya itu akan terus baru karena yang bikin tidak kita aja, tapi karyawan kita, kemudian temen atau orang yang butuh kerjaan bisa kita gandeng dan berkarya bareng-bareng. Ya memang hasilnya besar, tapi income-nya itu dalam arti lain sebenarnya gabungan dari orang-orang yang kita rekrut tadi ya. Dan sekarang saya akan tunjukin ke teman-teman bagaimana cara memasarkan karya di creative market ini. Sekaligus saya akan tunjukin bagaimana cara optimasinya, sehingga teman-teman bisa mempraktekkan lah. Saya akan pindah akun dulu. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat di add a new product. Di sini ya tempatnya, tapi kita begitu login akan ada tombol ini kok setelah kita approve store-nya tentunya. Kalau belum approve ya kita open store dulu. Oke, kita masuk ke add new product dan akan muncul halaman seperti ini, masih loading. Nah, di sini untuk bagian atas add product title for creative market, di sini adalah judul item kita teman-teman. Kemudian di bagian choose kategori adalah kategori item kita yang dijual itu apaan, foto atau add-on atau 3D dan lain sebagainya. Nah, untuk upload itemnya langsung aja ditekan bagian sininya. Nanti akan membaca file yang ada di komputer atau laptop kita. Dan untuk bagian kanan sini, ini untuk harganya, personal, komersil, extend komersil. Jadi beda-beda. Biasanya kalau kita setup misalnya $10 di bagian personal, nanti akan muncul secara otomatis komersilnya berapa, extend komersilnya berapa, kayak gitu. Tapi tetap bisa kita ubah secara manual untuk harganya. Kemudian keterangan lisensinya ada di bagian bawah sini teman-teman. Dan untuk add property di sini misalnya filenya itu berlapis ya, layer itu kita pilih, kemudian dimensinya berapa, DPI-nya berapa, jenisnya misal vektor dan lain sebagainya. Jadi pilih untuk add propertinya sesuai dengan
yang terkandung dalam item yang akan kita jual tadi. Kemudian di bagian sini nih yang penting, type attack and press enter. Jadi di sini tuh kita ketikkan keyword, kemudian kita tekan enter, misal logo design. Ini contoh aja. Kemudian tekan enter, maka akan muncul tag yang sudah kita input tadi di bagian bawah. Ini artinya sudah terkunci untuk item yang akan kita jual, yang bisa ditemukan di marketnya Creative Market ini ya. Tapi untuk tag sendiri, misal 3D logo design. Nah, kayak gitu bisa teman-teman. Jadi tidak sekedar logo desain aja, karena logo desain itu keyword yang keumuman, jadi meluas. Kalau 3D logo design itu agak spesifik, khusus logo-logo dalam kategori 3 dimensi. Dan seterusnya gitulah. Nanti kita praktekkan yang secara spesifik ya. Kemudian di bagian sini untuk deskripsi dari item kita teman-teman. Item kita tadi itu dibuat untuk produk apa misalnya, kemudian benefit untuk bayarnya itu apa. Misal kita kasih free revisi selama 1 bulan dan lain sebagainya. Sehingga bisa menarik minat buyer untuk membeli produk kita ya. Dan kita kalau sudah mengisi semua dari atas ke bawah, nanti di bagian bawah sendiri itu ada plus edit title and meta description. Nah, di sini bisa ditunjukin kalau ditemukan di Google ya. Nanti kayak gini untuk linknya, tapi bisa di custom, bisa diedit kayak gini teman-teman. Ada titlenya, kemudian meta deskripsi. Dan sebelum saya praktekkan upload item, kalau teman-teman mengikuti sekaligus siapin item yang ingin diupload ya. Kalau di sini saya akan contohkan untuk item logo teman-teman. Dan logo-logo kayak gini tuh yang hasilnya ratusan dolar satunya, itu sebenarnya bisa dikatakan logo buangan dari hasil kontes, atau yang saya buat nggak begitu serius, asal cepet dan asal ada peminatnya. Nah, di sini saya akan bukakan salah satu ya, yang model ini aja. Dan logo ini dapat 205 dolar, bisa dilihat teman-teman. Dan karyanya ini bisa dilihat kayak gini. Jadi saya bikin kotak-kotak, kemudian saya implementasikan ke suatu circle dan saya miringin untuk derajat circle-nya. Jadi hasilnya kayak gini. Dan saya akan contohkan bikin logo yang sejenis ini tapi menggunakan mekanisme bulat-bulat. Kali ini kotak-kotak ya. Jadi dibuka Adobe Illustrator. Dan untuk Adobe Illustrator sendiri ada banyak versi, mulai yang CS sampai yang CC. Kalau saya ini pakai yang versi CC ya. Mungkin kalau teman-teman pakai yang versi CS atau lebih lama lagi, mungkin dalam prakteknya ini nanti akan ada perbedaan, karena fitur-fitur yang AI lama itu ya cukup signifikan perbedaannya dengan AI yang baru. Apalagi kalau saya ini kan up to date, berlangganan ya, bayar bulanan. Kalau yang lama itu kita download di Google pun banyak teman-teman, tapi usahakan yang original, jangan sampai ada virusnya dan lain sebagainya, karena banyak banget free download yang ya kayak malware itu nempel di situ ya, itu kayak bikin laptop itu error. Jadi buat teman-teman, kalau saya pribadi, saya sarankan beli online juga bisa atau di toko software, jadi lebih aman, dijamin aman gitulah. Kalau download di web-web itu setidaknya teman-teman harus bisa mengenali malware itu kayak apa dan lain sebagainya, karena resikonya kalau kena virus memang laptopnya nggak rusak sih, tapi kayak aktivitas kita di layar itu terganggu, kadang iklan muncul sendiri dan lain sebagainya, atau berkedip-kedip kayak gimana. Nah, itu kayak mengganggu sekali. Oke, langsung aja kita bikin artboardnya. Untuk artboard yang saya pakai untuk resolusinya 1820 dikali 1214 ya untuk lebar sama tingginya. Kemudian langsung aja tekan create untuk membuat artboardnya. Tunggu sebentar. Nah, ini sudah buka teman-teman. Sebentar. Sekarang saya zoom biar putih polosan gini, nggak ada kayak abu-abu gini. Kalau saya pribadi mengganggu sih. Bisa juga di hidden artboardnya. Kemudian pilih ellipse tool untuk membuat lingkaran kayak gini. Kemudian di double-double aja lah, diduplikasi ya. Atau enggak bikin circle baru. Seleksi semua. Dan untuk align centernya kayak gini teman-teman.
Ini dibesarin sedikit, align center lagi. Mungkin kurang biar kerap gitu ya. Saya besarin sedikit yang ini juga. Yang ini kurang besar sedikit. Terlalu besar sedikit. Nah, sudah pas. Ini kita buat lingkaran lagi, satu lagi, kurang satu. Ini sekedar sampel cara pembuatannya aja ya. Kalau untuk bentuknya, teman-teman bisa berkreativitas. Nah, kalau sudah diseleksi semua, dan di bagian sini untuk fill color itu kita hapus ya, ada none di sini centang merah, maksudnya garis red merah gitu. Diklik aja, dan nanti itu memang nggak kelihatan perubahannya karena untuk warnanya sendiri di fill colornya tadi warna putih. Kalau warna lain misalnya akan kelihatan, mungkin warna ini. Nah, kelihatan ya. Seleksi semua, kemudian dihapus. Kemudian pilih stroke teman-teman. Dan di bagian sini dash line, tekan aja, kemudian dinolkan bagian dashnya, dan di bagian gap di bagian sini masukkan aja misalnya 20, kemudian tekan enter. Di sini nggak seberapa kelihatan karena kecil banget teman-teman. Saya perbesar dulu di 14, bisa dilihat ya. Ini yang kotak-kotak. Kalau kita bikin yang bulat-bulat, maka kita ubah yang halus kayak gini di bagian sininya. Kalau yang sebelah paling kiri itu yang bikin kotak-kotak. Kalau yang tengah itu yang bulat-bulat karena round join sama round cap. Terus kalau sudah, ini bisa kita modifikasi menggunakan style kayak gini misalnya. Nah, bisa dilihat udah langsung jadi ya. Jadi keren banget, simple banget, cepat banget. Ini sekedar mekanisme yang saya contohkan aja ya. Kemudian pilih objek, kemudian expand experience di bagian sini. Ini sudah terpisah, dan yang kecil-kecil di sini hampir nggak kelihatan di bagian sini teman-teman. Itu bisa dihapus ya. Kita ungroup terlebih dahulu, kemudian seleksi. Nah, ini ada yang kecil-kecil banget, bisa dilihat. Ini dihapus aja, dan kita seleksi semuanya. Kita group lagi, dan kita bisa ganti-ganti warna. Nah, terserah warnanya apa. Kalau pakai gradient bisa di source sini, kemudian dipilih gradient. Nah, bisa kayak gini. Di custom pun bisa. Sebentar, di custom agak lemot teman-teman karena buka software cukup banyak juga sih. Nah, kayak gini, jadi hasilnya itu bisa dari warna cerah ke warna gelap, kelihatan natural ya. Tapi ini sekedar sampel aja, karena bikinnya mudah banget dan cepet banget. Setidaknya kalau saya dulu sebelum memasukkan item di Creative Market, saya bikin sehari itu sampai, kalau nggak salah 30-an teman-teman, seingat saya 20 sampai 30 lah itu sehari. Jadi sebulanan lebih, anggaplah 2 bulan itu sampai 350-an, kurang lebih segitu. Jadi begitu dimasukkan semua, nggak nunggu lama, bulan besoknya langsung hasil ya lumayan. Maksudnya itu bisa menarik pendapatan dari Creative Market ya. Langsung kayak gimana ya, kerja keras kita itu terasa atau terbayarkan dari hasil yang kita dapat itu tadi teman-teman. Ini bikinnya aja. Untuk save-nya juga di sini di save. Untuk warna terserah kreativitas masing-masing ya. Yang jelas caranya kayak gini teman-teman. Dan bisa dibentuk model lain, ini sekedar contoh doang, bisa berkreativitas sendiri bentuknya kayak apa. Dan sekarang saya akan contohkan untuk uploadnya di Creative Market ini. Pertama-tama kita kumpulkan dulu file-file yang diperlukan untuk proses upload di Creative Market ya. Misal format dari logonya ada 2, AI sama EPS. Kemudian kita buat juga previewnya jadi 3 file. Kemudian yang keempat adalah file how to-nya ya, maksudnya itu file yang berisi instruksi cara mengubah nama dari logonya. Seperti ini teman-teman.
Jadi ini adalah file AI-nya, kemudian EPS, kemudian guide-nya atau panduan yang isinya itu kayak gini, bisa dilihat. Kalau mau baca ya di pause aja, kemudian dilihat, boleh dicontoh juga. Kemudian untuk previewnya begini teman-teman. Jadi 4 file ini wajib ya, kemudian diseleksi semuanya dan kita jadikan rar. Nah ini add to gt logo.rar ya. Jadi ini untuk mengkonversi filenya menjadi file rar. Semua tadi itu dijadiin satu di dalam rar-nya. Nah, sekarang kita tinggal mengisikan. Misal judulnya ini global logo design konsep. Kemudian kita bisa set harganya di bagian sini, misal $10. Nanti yang komersil, extend komersil akan mengikuti, bisa juga di input secara manual, misal 20, untuk extend komersilnya 100. Kemudian propertinya layer, kemudian vektor, dan di bagian choose kategori ini kita pilih logo ya. Ini kita pilih template. Kemudian untuk choose kategori berikutnya di sini kita pilih logos atau logo. Tunggu sebentar. Ini kok agak nge-lag. Nah, sudah terpilih dan kita tekan aja di bagian sini, nanti akan membaca data komputer kita, teman-teman, atau laptop kita. Nah, di sini kita masuk atau kita cari di mana folder kita menyimpan file logo kita. Kalau sudah, ini yang kita input untuk previewnya, sehingga yang bagian ini logo PNG file preview. Previewnya format PNG ya kalau saya ini. Kemudian open, nanti akan muncul. Tumben agak lama ini. Ya tergantung kecepatan internet masing-masing lah intinya, karena ini proses upload. Kalau sudah di bagian sini teman-teman, ini tekan aja, nanti akan membaca lagi. Kita pilih yang rar file yang jadiin satu tadi, kemudian pilih open. Setelah itu nanti akan ada hijau-hijau yang menandakan proses uploadnya. Setelah itu untuk bagian deskripsi kita isikan ya, misal here are specs of global logo design concept. Kemudian di bawahnya sini kita masukkan misal kayak gini, 100% vektor, kemudian 100% editable, kemudian mudah untuk mengubah warna, easy to change the color, AI and APS file, dan instruksi cara edit ya. Nah kayak gini, kemudian kita isikan aja, I will happy to have any change on the logo, misalnya kayak gitu. Ini sekedar sampel deskripsi aja. Yang jelas di sini untuk mendeskripsikan logo kita sih, untuk menginfokan ke calon buyer kita apa aja yang didapat benefitnya kayak gitu teman-teman. Setelah itu kita bisa scroll ke bawah. Kalau kita ingin mengedit linknya ini custom ya untuk search engine, kita tekan aja edit di bagian sini dan diisikan metadatanya, nama produknya, kemudian deskripsi metadatanya diisikan. Kalau saya pribadi ya memang ini cukup penting karena akan ditemukan di Google nanti ya dengan tampilan sesuai dengan edit ini. Tapi kalau nggak kita edit nanti tampilannya sesuai dengan yang di atas ini ya. Jadi sesuai yang kita inputkan di sini. Setelah itu kita kita cek di bagian draft ini. Kalau belum bisa live berarti ada yang kurang teman-teman, yaitu tagnya. Nah tag ini kita butuh input. Karena ini logonya bentuknya circle, berarti circle logo design. Letter O, logo letter O gini aja. Tekan enter, tapi dikasih koma ya. Karena kalau nggak dikasih koma nanti akan jadi satu teman-teman. Kemudian global logo. Enter. Dan seterusnya. Yang jelas untuk tagnya di sini kita bisa masuk ke bagian populer item ya. Kita masuk sebentar, tab baru, situs kreatif marketnya.
Setelah itu kita masuk ke bagian logo ya, di template, kemudian logo, dan kita masuk ke bagian populernya. Kita bisa memilih mulai dari harga terendah ke tinggi, kemudian tinggi ke rendah, dan populer, dan yang terbaru. Dan kita bisa scroll ke bawah, kita cari-cari logo yang setidaknya serupa ya, dalam arti kategorinya yang serupa. Secara garis besar intinya logo yang kategorinya sama, kemudian yang memiliki target market yang serupa. Nah, di situ kita bisa masuk untuk mengambil tag-tagnya. Tentu diambil yang relevan aja, yang nggak relevan nggak usah diambil. Nah, nanti seiring berjalannya waktu, mungkin sebulan, 2 bulan, kalau koleksi tags kita udah banyak, kita tinggal kopas-kopas tags yang sudah kita koleksi tadi, teman-teman. Di situ bisa lebih cepat lah dalam proses uploadnya. Dan saya back lagi ke proses upload. Nah, di sini kalau kita sudah memasukkan semua tag ya yang dibutuhkan, yang relevan, yang ada korelasinya, dan yang banyak pencarinya, tapi sangat dekat dengan jenis marketnya, maka di situ kita bisa dianggap sudah cukup bagus dalam optimasi tagnya, teman-teman. Dan kalau ready untuk dipublish, maka hijaunya di sini tuh full, dan kita bisa ganti dari draft ke live. Kita pilih aja live, dan kita tekan save all change di bagian sini. Nah, secara otomatis akan masuk ke market di Creative Market ini secara otomatis, teman-teman. Dan sudah live, di sini bisa dilihat. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Maaf apabila banyak kekurangan karena rekaman ini pun spontan tanpa ada storyboard atau step by step untuk struktur story-nya. Ini juga mau ada kegiatan nganterin ponakan untuk kursus jahit ya. Jadi kalau di keluarga saya itu setidaknya setiap orang memiliki skill khusus kayak bengkel, kemudian budidaya, kemudian kuliner dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi cuma bagian ya optimasi lah, bahasa saya itu seperti itu dan lain sebagainya. Banyak banget sih aspek yang harus kita kuasai di dunia bisnis agar kita benar-benar memiliki tire yang kuat untuk mengembangkan ke depannya. Mungkin segini dulu, maaf apabila banyak kekurangan, dan jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handoko PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handoko PS ini. Sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman untuk mendalami bisnis online khususnya di bidang desain.